Perempuan sedang diserang di seluruh Britania Raya oleh kelompok orang yang sama. Dan sekarang ini bukan lagi soal apakah kamu pro imigrasi atau menentangnya. Ini tentang apakah kamu peduli melindungi perempuanmu atau tidak. Karena kamu perlu mendengarkan apa yang mereka katakan. Dan sejujurnya, itu cukup memilukan. Aku takut kalau setiap kali aku keluar dari sekolah, mereka akan ada di seberang jalan mengawasi semua orang yang keluar. Dan aku merasa suatu hari nanti, aku atau orang lain seumuranku akan diawasi oleh pria-pria ini. Dan perasaan itu membuatmu merasa tidak aman. Dan kamu sedang di usia di mana kamu ingin sedikit kebebasan untuk keluar dan menikmati hidup. Lupakan keinginannya untuk mendapatkan kebebasan itu. Setiap orang tua seharusnya menginginkan kebebasan itu. Anak ini masih anak-anak. Dan dia bilang, sekarang dia tahu bahwa ketika dia keluar dari sekolahnya, ada pria-pria yang menatapnya. Predator potensial. Itu seharusnya menjadi peringatan bagi semua orang. Tapi tetap saja, masih ada orang yang mencoba mengklaim bahwa hal ini hanya dibuat-buat. Tidak bisa seperti itu. Tidak, aku tidak bisa. Sekarang aku harus berjalan lebih jauh ke sekolah. Aku juga sudah jarang bisa berjalan ke kota sendirian. Aku benar-benar harus pergi bersama teman atau orang tua. Dan aku bahkan tidak bisa benar-benar pergi ke taman, kecuali ada orang tua temanku di sana. Kamu tahu betapa menyakitkannya itu. Betapa salahnya jika seorang gadis harus merasa dan menerima bahwa ini benar-benar normal. Bahwa dia tidak bisa pergi kemana-mana tanpa ditemani orang tua. Dia bukan anak 5 tahun. Umurnya berapa? 15? 17? Di usia seperti ini, seharusnya para gadis itu bisa berkata, "Ya, kami ingin keluar sendiri." Tapi mereka justru ketakutan. Gadis ini punya hak penuh untuk merasa seperti itu. Dia dan semua temannya berada dalam bahaya besar di Britania Raya. Ingat, ada laporan geng setebal 219 halaman yang dikeluarkan oleh Reform. Dan laporan itu menyebutkan bahwa 13.000 anggota geng hanya diberikan surat peringatan, bukan dituntut secara pidana. 13.000 orang yang diduga anggota geng hanya diberikan surat peringatan atau pemberitahuan non-kriminal, bukan didakwa. Surat peringatan. Itu berarti keselamatan putri Anda. Cara menanganinya hanyalah dengan surat peringatan. Ada 1,4 juta korban. Geng-geng tersebut didominasi oleh pria keturunan Pakistan yang berarti mereka mayoritas Muslim. Itu membuatku muak. Kita akan membaca ini. Upaya tutup-tutupi secara sistematis dan bersekongkolan. Polisi, pemerintah daerah, layanan sosial, dan jaksa berulang kali mengabaikan bukti, menolak laporan korban, mengembalikan anak perempuan kepada pelaku, dan menghindari tindakan karena takut dicap rasis atau merusak hubungan antar komunitas. Biarkan aku memberitahumu ini. Waktu aku tumbuh besar, ibuku selalu bilang, kalau ada seseorang yang berkata atau berbuat aneh padamu, kamu pergi ke polisi. Kamu hubungi ibu, kamu pastikan untuk memberitahu orang yang lebih tua di jalan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Tapi yang kamu lihat di sini adalah polisi, layanan sosial, dan jaksa sebenarnya mengabaikan bukti karena mereka sangat takut dicap rasis. Itu berarti putrimu tidak akan pergi ke polisi, tidak akan menghubungi layanan sosial, tidak akan melapor ke NHS, dan mungkin bahkan tidak akan memberitahumu karena dia sangat ketakutan. Ini bukanlah masyarakat tempat kita seharusnya hidup. Dan sayangnya, ceritanya menjadi lebih buruk. Karena gadis ini, dia hanya menggunakan akal sehat. Tapi ada orang-orang di luar sana yang benar-benar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Maksudku, wanita ini berani sekali. Gila. Keadilan yang sesungguhnya dimulai ketika mereka juga berhenti melihat kita sebagai objek yang bisa mereka lempar tanggungjawabnya dan menutup-nutupi semuanya. Dan seolah-olah tidak ada yang akan tahu atau tidak ada yang akan mengklik pengumuman kita. Apakah kamu tahu siapa wanita ini? Oke, ini adalah seorang wanita dari Inggris. Dia adalah orang yang telah memecah kebungkaman dan membongkar perlakuan tidak manusiawi terhadap korban kulit putih oleh gen Pakistan dan juga oleh elit politik Inggris. Dia dibius, dikurung di apartemen, dirantai, dan mengalami kejadian itu berulang kali selama 5 tahun sejak usia 13 tahun oleh geng-geng tersebut. Partai buruh tidak peduli kalau yang terlibat cuma orang biasa dari kelas pekerja. Ini benar-benar gila. Maksudku, ini yang ditulis orang ini di sini. Ribuan gadis Inggris kulit putih yang rentan secara sistematis dimanipulasi, dilacak, diperdagangkan, bla 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 bla. Oxford, oke? Ini tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang belum pernah kamu dengar. Oxford, ini sedang terjadi.
Dan pihak berwenang, polisi serta politisi tahu. Tetapi jika tidak secara aktif menutupinya untuk melindungi pernikahan, mereka tidak akan berada di seberang jalan mengawasi semua orang. Oke, mari kita lihat apa yang baru saja. Mengatakan dan kemanusiaan di dalamnya. Mereka seharusnya benar-benar segera bertindak dengan ini. Dan ini membuatku khawatir kerana rasanya seperti mereka tidak ingin hal-hal itu muncul ke permukaan. Rasanya seperti mereka menyembunyikan sesuatu semakin mereka menekannya. Ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Kenapa kamu menolak sesuatu seperti itu? Kenapa kamu membatalkan hal-hal seperti itu? Aku benar-benar tidak mengerti. Benar-benar tidak mengerti. Tugas utama sebuah masyarakat adalah melindungi yang lemah dan rentan. Dan yang lemah dan rentan, sayangnya seringkali berarti anak-anak dan kadang-kadang perempuan. Bukan. Bukan untuk melindungi para pria hanya karena takut disebut rasis. Dan jelas, bukan untuk melindungi orang-orang yang datang yang bahkan sebenarnya tidak pantas berada di sana sejak awal. Jadi maksudmu, intinya, kamu diperlakukan seperti bukan siapa-siapa, seperti bukan manusia oleh geng yang mengerikan ini, Sarge dan teman-temannya. Maksudku, kamu pasti merasa sekarang kamu diperlakukan seperti bukan siapa-siapa lagi. Ya, aku merasa sudah diperlakukan seperti bukan siapa-siapa sejak saat aku melaporkannya. Dan aku merasa semakin lama ini berlangsung, dan kamu tahu ada banyak hal yang jadi perhatian publik, kamu tetap diperlakukan seperti bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu tahu, sejujurnya aku sebenarnya tidak ingin membahas kisah gadis ini dari sisi simpati. Fakta bahwa dia merasa sudah diperlakukan seperti bukan siapa-siapa, itu sesuatu yang bisa terus diberitakan media selamanya. Bagus untuk mereka. Dan memang ada benarnya juga, kamu tidak ingin membuat korban merasa buruk karena melaporkan apa yang terjadi pada mereka. Tentu saja. Tapi pertanyaan yang benar-benar perlu kita tanyakan pada diri sendiri adalah, kenapa? Kenapa pemerintah justru melindungi orang-orang jahat daripada orang-orang baik? Apa itu? Dan kenapa kita seolah nyaman saja dengan gadis-gadis 14 tahun seperti gadis ini yang bilang dia tidak bisa keluar tanpa diawasi oleh orang-orang aneh di luar sekolahnya? Di mana? Di mana itu terjadi sekarang? Kalau kamu mau bilang ke aku, itu cuma orang kulit putih. Mundur, Nona. Mundur, Pak Tua. Perempuan ini gak benar. Dan mari kita lihat apa yang ingin dia katakan. Saya percaya pada laporan itu dan saya akan memberitahu kamu alasannya. Saya akan menjelaskannya dari sudut pandang pribadi maupun profesional. Secara pribadi, ketika saya masih muda, saya sendiri pernah didekati oleh laki-laki Muslim, sekelompok dari mereka, di sekitar pusat perbelanjaan, dan ini terjadi hampir sepanjang masa remaja saya. Untungnya, saya tidak pernah menanggapi mereka. Kedua, saya tahu dan saya bisa menyebutkan namanya, meskipun saya tidak akan melakukannya, sekitar 6 gadis yang bersekolah bersama saya yang semuanya dijerat dan dilecehkan oleh laki-laki Muslim. Sekarang, apakah hanya laki-laki Muslim yang lakukan pelecehan? Tentu saja tidak. Pelecehan terjadi di setiap ras, di setiap agama. Namun, inilah topik yang sedang kita bicarakan. Di komunitas ini ada sebuah tren. Semua gadis yang saya maksud ini adalah gadis Sikh, Hindu, atau Muslim. Dan pada saat itu, Maksud saya, itu juga mengubah narasinya. Ini bukan tentang melindungi orang kulit putih dari orang lain yang miskin dan tertindas. Ini terjadi di mana-mana. para pria akan mendorong para gadis untuk bolos sekolah, bertemu mereka di Birmingham, dan nongkrong bersama mereka, naik mobil mereka, dan minum alkohol. Dan pada banyak kesempatan saya diundang dan saya menolak setiap kali. Karena saya tidak ingin ikut dengan gadis-gadis itu dalam perjalanan-perjalanan itu. Gadis-gadis itu mengejek saya di sekolah dan mengucilkan saya dari kelompok pertemanan mereka. Dan untuk beberapa waktu, saya sendirian di sekolah tanpa teman dan tanpa kelompok sosial. Tapi seiring berjalannya waktu, Sebegitu parahnya. Para pria ini tidak hanya memanipulasi gadis-gadis mereka saja, mereka juga memberikan tekanan sosial kepada para gadis itu sehingga menjadi tidak diterima secara sosial bagi gadis lain untuk ikut dengan pria-pria ini. Yang kemudian akan menjerat mereka dan entah melakukan apa lagi kepada mereka. Begitu sistematisnya hal ini. Mereka tidak hanya memikirkan bagaimana bisa lolos dari satu tindakan saja. Mereka menciptakan budaya di mana bukan hanya para gadis yang kabur dari sekolah, tapi para gadis itu juga menekan gadis-gadis lain untuk melakukan hal yang sama. Gadis-gadis muda yang naif ini benar-benar dikerahkan oleh geng-geng predator ini untuk menekan gadis-gadis lain agar melakukan hal yang sama. Itu benar-benar gila. jadi kamu melihat kehidupan gadis-gadis itu benar-benar hancur. Mereka entah menghilang dari sekolah karena sering absen, atau akhirnya menjadi pribadi yang sangat depresi. Dan tentu saja pada akhirnya mereka mendapat masalah dengan keluarga mereka sendiri ketika keluarga mereka mengetahui bahawa mereka, tanda kutip, berhubungan dengan pria-pria Muslim ini yang juga lebih tua. Dan sekarang ketika aku melihat ke belakang, aku bisa melihat bahawa mereka sedang dijerat. Jadi aku telah melihat sendiri dalam kehidupan nyata apa yang terjadi pada gadis-gadis itu. Entah bagaimana hati nuraniku tidak mengizinkanku untuk terlibat dalam perilaku seperti itu dan bergaul dengan mereka. Dan aku rasa kehidupan spiritualku sejak kecil telah menyelamatkanku.
Bolehkah aku mengatakan ini kepada semua orang tua di luar sana yang sedang menonton dan merasa khawatir bahwa hal ini mungkin terjadi pada anak-anak mereka? Ingatlah, memberikan kompas moral yang lebih kuat kepada anak Anda, memberikan kemampuan kepada anak Anda untuk bisa melawan tekanan sosial, bahkan jika itu sangat sulit, akan menjadi faktor yang sangat penting dalam hidup mereka. Gadis ini selamat hanya karena dia mempercayai intuisinya dan tidak mengikuti, meskipun tekanan sosial terus mendorongnya. Dan mungkin karena itu, sekarang dia bisa menjadi dirinya sendiri. Jangan pernah lupakan itu. Ini bukan hanya tentang melawan sistem eksternal dan mencoba membuat orang-orang ini bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Dan secara fisik, memasang semacam penghalang untuk mencegah tindakan seperti ini terjadi. Tapi ini juga tentang bagaimana kita bisa melatih anak-anak kita untuk membela diri mereka sendiri dan tidak mudah terpengaruh, meskipun itu sangat sulit. Lalu, secara profesional, saya pernah bekerja dengan korban geng. Saya juga pernah bekerja dengan beberapa gadis dan wanita muslim yang menjadi korban akibat keluarga yang sangat terindoktrinasi dan memberlakukan aturan yang sangat keras pada mereka. Pernikahan, kehamilan, dan anggota keluarga laki-laki. Ada masalah dengan hal ini di komunitas, dan jika tidak diakui, maka semakin banyak perempuan dan gadis yang akan disalahgunakan dan dimanfaatkan, baik di dalam maupun di luar budaya. Mereka akan terus menderita. Isu agama dan rasisme itu penting karena menyoroti sebuah tren. Ini menyoroti sebuah pola. Ini menyoroti faktor-faktor yang mendasari terjadinya kekerasan pada satu kelompok tersebut. Saya tahu ini karena saya lahir dan dibesarkan di komunitas Islam yang juga memiliki masalah dengan kekerasan terhadap anak. Dan ini adalah sesuatu yang saya bicarakan dan saya juga menangani para korbannya. Pelaku kekerasan akan memanfaatkan doktrin apapun yang bisa mereka temukan yang dapat memungkinkan mereka melakukan kekerasan. Dan dalam kasus ini, dengan laporan ini, kita melihat bahwa tidak hanya sangat didominasi oleh satu kelompok tertentu, tetapi juga memiliki kaitan dengan seluruh sistem di Inggris, di Britania, yang secara sistematis menutup-nutupi informasi tentang kekerasan ini. Dan sesuatu harus dilakukan mengenai hal ini. Kamu tahu, Britania tidak bisa terus berjalan seperti biasa dengan mengetahui bahwa ini telah terjadi pada anak-anak perempuan, anak-anak, dan perempuan mereka sendiri yang masih menderita hingga hari ini karena apa yang telah terjadi selama puluhan tahun. Kamu tahu, kadang-kadang aku benar-benar bertanya pada diriku sendiri, apakah kita sedang hidup dalam sebuah simulasi? Apakah ini palsu? Karena menurutku ketika kamu mendengar tentang geng-geng grooming sistematis yang benar-benar diterima oleh sistem medis, sistem kepolisian, sistem pendidikan, dan sistem sosialmu, ada sesuatu tentang itu yang membuatku ingin mencabuti rambutku dan berjuang melawan ini selamanya. Dan tidak melakukan apapun selain itu. Namun, entah bagaimana, masih saja ada orang-orang yang ragu-ragu, tidak tegas tentang hal ini. Maaf, kita tidak sedang membicarakan satu cerita, atau 10 cerita, atau 100 cerita, bahkan bukan 1000 cerita. Kita sedang membicarakan ratusan ribu cerita. Semuanya tercatat, didokumentasikan, sistematis. Namun entah bagaimana kita masih saja membahas mengapa seluruh pemerintah Inggris belum mengundurkan diri. Maksudku, bagaimana mungkin tidak ada yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban atas penderitaan yang ditimpakan kepada gadis-gadis muda ini? Di mana posisi kita sebagai masyarakat jika ini bukan prioritas utama kita? Dan cerita-cerita ini bukan hanya dari orang luar, anak-anak muda yang benar-benar mengalami hal ini. Dengarkan apa yang mereka katakan. Pernah ada panggilan telepon di mana dia mencoba melaporkan saya hilang dan mengatakan bahwa saya dijemput oleh pria-pria Asia dan saya mengalami pelecehan. Sekarang, petugas penerima telepon menjawab kepadanya, Anda tidak boleh menyebut mereka sebagai pria Asia karena itu rasis. Anda seharusnya bersyukur anak Anda sedang diajari budaya yang berbeda. Suatu kali ada panggilan telepon. Petugas penerima telepon berkata kepadanya bahwa Kamu lihat. Kamu melihatnya. Bisa kamu lihat. Dan omong-omong, itu ada di mana-mana. Bukan hanya di Inggris. Para mahasiswa diperkosa setelah diminta tinggal di sebuah kompleks bersama 125 pengungsi untuk membantu integrasi. Anak-anak muda Belanda yang ketakutan mengalami kekerasan dan pelecehan selama bertahun-tahun. Ini sekarang menjadi prioritas utama. Ketika mereka berbicara tentang kehancuran Barat, kita perlu bertanya pada diri sendiri tentang faktor eksternal. Mereka sangat besar, mereka bermasalah, dan setiap pria ini seharusnya dipenjara selamanya dan dikurung. Tapi kita juga perlu membicarakan di mana kita mengecewakan diri sendiri. Di mana sistem kita menciptakan orang-orang yang merespons dan berkata, jangan bilang pelakunya pria Asia, itu rasis. Alih-alih berkata, maaf, aku tidak percaya itu terjadi padamu. Kami akan segera mengirimkan bantuan untukmu. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.